Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi kita yang ada di Success Skill, mari kita pantun dulu nih guys. Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan, Assalamualaikum teman-teman tercinta. Ya, oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana nih kabar teman-teman? Sehat bukan? Alhamdulillah kalau sehat. Dan tidak lupa kita ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Feni yang sudah membimbing kita di mata kuliah Success Skill kali ini. Nah, di sini saya bakal ngejelasin nih teman-teman cara mengatasi grogi dalam public speaking. Nah, saya bakal ngejelasin nih dengan 3 bab. Yang pertama itu bab yaitu tentang apa itu public speaking, pengertiannya lah gitu ya guys. Dan yang kedua tentang gejala public speaking. Jadi ketika kalian lagi public speaking, apa aja gejala yang menyebabkan kalian itu misalnya gugup atau yang menyebabkan kalian gagal dalam public speaking. Nah, yang ketiga itu ada bab 3 tips dalam public speaking, teman-teman. Nah, sebelumnya kita akan masuk nih ke bab pertama karena untuk mengetahui hal-hal yang bakal kita pelajari, kita harus paham nih tentang pengertian dari pelajaran yang kita ketahui. Nah, kali ini kita bakal ngebahas nih guys dari apa itu public speaking. Nah, di PPT sendiri itu bisa kalian lihat sendiri guys, dan sini saya bakal ngejelasin yang lebih detail apa itu tentang public speaking gitu ya. Nah, istilah public speaking sendiri itu bermula dari ahli retorika ya, yang mengartikannya sebagai seni atau keahlian berbicara atau berpidato, di mana istilah tersebut sudah berkembang sejak abad sebelum Masehi. Sebagai pengertian awal, seperti yang sudah kita ketahui bahwa public speaking merupakan sebuah frasa, yaitu public dari bahasa Inggris yang berarti umum dan speaking dari bahasa Inggris juga yang berarti berbicara. Sehingga dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bicara di depan umum. Itu guys. Nah, setiap orang juga pasti dapat berbicara, tetapi tidak setiap orang mampu berbicara secara umum, mudah, dan menarik di depan umum. Karena itu tantangannya guys. Banyak sekali tantangan ketika kita dalam public speaking, mulai dari kita grogi, terus kita tiba-tiba lupa materi, bahkan kita demam panggung gitu guys. Nah, berbicara di depan umum sendiri merupakan sebuah kemampuan atau skill yang dapat kita pelajari. Tekniknya dapat dengan mudah dipelajari dan sudah menjadi hal umum yang dapat dilakukan oleh banyak orang, guys. Nah, jadi public speaking itu bukan kemampuan yang acap kali dianggap sulit. Tidak, karena public speaking itu dapat kita pelajari dengan mudah, teman-teman, dengan cara kita pede dan lain-lainnya. Ntar kita ungkit nih guys di PPT di slide selanjutnya nih, di tips-tips dan juga gejala kenapa kalian bisa demam panggung. Nah, di bab kedua nih guys. Nah, oh ini oke guys, ini tabrakannya kita turunin dikit nih. Oke, nah gak apa ya. Oke. Nah, di bab kedua itu ada gejala yang sering terjadi saat public speaking. Nah, sebelum public speaking pasti pernah nih teman-teman yang jarang sekali berbicara di depan umum melakukan public speaking. Terus ketika dia public speaking, tubuhnya gemetar, bahkan dia berkeringat dingin, detak jantung semakin cepat, dup 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 dup. Itu terus dia dan lain-lain gitu guys, yang menyebabkan ketika orang melihat dia ketika public speaking itu serasa annoying gitu, kayak wah, dia kenapa nih gitu. Nah, sikap grogi ini guys di dalam public speaking itu wajar, sebenarnya wajar. Semua orang pasti pernah grogi di depan khalayak umum, bahkan sekelas presiden juga pasti bakal pernah grogi. Nah, tapi hal-hal ini nggak boleh dianggap sepele nih. Bahkan sampai saat ini pun, ya seperti saya bilang tadi, bahkan public figure dan lainnya itu masih ngerasa grogi juga kok sebelum naik ke panggung. Tapi, nah, saat public speaking nih guys, bahkan kita kadang melakukan hal-hal yang kayak orang itu merasa annoying, kayak sebelumnya yang saya bilang, kayak misalnya mengulang-ulang kata atau kalimat, terus tiba-tiba hilang ingatan, terus bicaranya jadi kaku kayak atau sering orang ketika public speaking tuh ngomong gitu guys. Nah,
itu sangat ngeganggu ketika kita lagi public speaking, bahkan di khalayak umum itu sangat mengganggu guys. Nah, kita lanjut nih, karena sudah kita mengetahui gejala-gejala apa orang yang ketika public speaking gitu. Nah, sekarang sekarang saya bakal memberikan nih guys tips kepada kalian nih, gimana caranya agar tidak grogi atau tidak terjadi sesuatu ketika kalian public speaking. Nah, kita berada di bab ketiga nih, tips public speaking. Oke. Nah, bikin tubuh kamu rileks nih. Melakukan peregangan tubuh beberapa menit sebelum memulai public speaking. Jadi kayak tarik napas, terus keluarin, tarik napas, keluarin, atau kayak gini, apa namanya? Kayak kita lagi relaxin tubuh gitu. Tangan di kretek-kretekin gitu, agar kita lebih rileks gitu. Nah, ini bisa membuat kita menghilangkan rasa grogi gitu guys. Grogi, tegang, karena dalam public speaking itu grogi dan tegang itu adalah musuh utama gitu. Nah, atau melemaskan otot. Nah, intinya itu kita harus membuat tubuh kita rileks dulu sebelum kita melakukan public speaking. Nah, kita bakal ke tips kedua, lakukan persiapan yang matang. Nah, jadi sebelum kita melakukan public speaking, kita harus mempersiapkan materi-materi atau persiapan kita yang matang, bukan hanya dari segi materi tapi juga dari mengenai siapa audiens kita, terus kita harus memahami target kita siapa, terus materi kita juga harus kita ketahui nih guys. Jadi ketika kita akan melakukan public speaking, kita nggak ngerasa bodoh gitu, kita nggak ngerasa wah kita kurang fakta nih, kita kurang materi, bahkan kita kurang persiapan. Itu yang bakal kita menyebabkan makin grogi ntar, atau bahkan makin kehilangan, tiba-tiba kita kayak ngerasa blank gitu. Nah, dan bahasanya itu harus mudah dimengerti guys. Jadi kayak kita ngomong itu nggak boleh pakai bahasa ilmiah bahkan, tapi di jam-jam dan waktu-waktu yang tepat gitu. Nah, intinya kita harus melakukan persiapan yang matang guys, karena dalam public speaking itu sangat penting. Nah, berlatih secara rutin. Nah, kalau kita sering berlatih secara rutin di dalam hal public speaking, kita akan merasa terbiasa nih guys. Dan otak kita bakal merangsang kalau ini udah kejadian atau sesuatu yang udah sering kita alami. Jadi secara tidak langsung kita ngerasa, oh udah B aja gitu, ngapain harus grogi gitu. Nah, contohnya itu kita bisa di depan cermin, terus ngeliat raut wajah kita, terus gerak tubuh kita, apa yang kurang harus kita perbaiki gitu. Jadi kita harus tetap berlatih secara rutin. Jadi ketika kita berlatih, kita seakan-akan mempunyai audiens guys. Harus. Bahkan pengalaman saya sendiri tuh, saya ketika lagi berlatih public speaking secara rutin tuh bahkan di atas kendaraan. Tapi ingat, tidak boleh sampai ngeblank, karena berbahaya juga. Jadi saya lebih sering berbicara sendiri gitu guys, untuk melatih dan merangsang daya ingat juga penting. Bahkan saya sering public speaking with English dengan bahasa Inggris itu sambil sendiri, jadi kayak orang gila gitu. Tapi itu sangat bagus. Oke. Nah, gunakan alat bantu nih. Seperti slide yang ada di sini itu namanya alat bantu guys. Atau kalau nggak alat bantu seperti slide presentation, itu ada juga yang namanya video. Jadi kita kayak ngejelasin sebuah video yang udah kita persiapkan sebelumnya. Jadi selain kita mengalihkan pandangan audiens kita, itu juga membantu kita gitu guys. Jadi pandangan audiens itu dan perhatian mereka itu tidak seterusnya itu berada di kita. Jadi terbagi di antara alat bantu yang seperti slide presentation atau video gitu. Oke. Nah, ini guys selanjutnya. Hindari berbicara terlalu cepat. Berbicara terlalu cepat itu hanya membuat nafas kita menjadi sesak guys. Dan kita tiba-tiba ketika kita ngeblank, ketika kita kehabisan ide, bahkan kehabisan topik, kita akan ngerasa ngeblank kalau pembicaraan kita terlalu cepat-cepat. Nah, yang harus kita lakukan itu adalah melakukan kontrol terhadap tempo berbicara sebelum tampil agar kita lebih santai dan nyaman. Nah, ini juga bukan berpengaruh kepada kita juga, tetapi kepada penonton dan audiens yang datang kepada kita. Kenapa? Karena ketika kita lagi berbicara dengan cepat seperti ini, bla 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 bla, dan sangat cepat,
audiens yang kita beri materi itu tidak akan paham dengan apa yang sudah kita ucapkan. Dan itu juga menyebabkan seringnya ketika webinar online, apapun yang berhubungan dengan online yang melibatkan public speaking, audiens itu ngerasa kita itu terlalu aneh sehingga mereka lebih cenderung diam. Karena udah beberapa kali saya lihat di webinar ataupun di apa, itu public speaking yang jelek menyebabkan audiensnya itu menjadi lebih pasif. Gitu guys, terlalu pasif banget mereka sampai beberapa kali kita pancing kayak, ya guys gitu, mereka bahkan terlalu pasif karena udah ngerasa cepet banget nih materinya, aku nggak paham, jadi kalau mungkin lebih baik aku diam aja daripada ntar ditanya-tanya gitu. Nah itu sering terjadi di dosen gitu guys. Oke. Nah, kesimpulan kita sendiri sini ada sebenarnya di PPT. Karena public speaking itu sebenarnya perlu bagi kita, bukan hanya sekedar perlu, tapi wajib sebenarnya kita memahami apa itu public speaking, belajar public speaking, bahkan di leadership public speaking itu sangat penting guys. Nah, karena orang berkembang itu orang yang bisa public speaking. Kita lihat beberapa orang-orang terkenal di Indonesia, itu semua pasti bisa public speaking. Nah, namun demikian guys, rasa takut dan tidak percaya diri ini dapat menggagalkan upaya kita untuk sukses dalam public speaking nih. Rasa takut yang berlebihan dapat merusak persiapan yang telah dilakukan sebaik-baiknya. Jadi ketika kita udah persiapan, kita sudah melakukan hal-hal yang tadi udah saya kasih tipsnya gitu kepada kalian, terus tiba-tiba kalian takut dan tidak percaya diri, itu membuang-buang masa kalian guys. Karena kalian tidak perlu tidak percaya diri, karena di depan semua orang kita itu sama. Yang membedakan kita hanya sebagai narasumber ataupun pemateri. Lebih baik ya udah kita lakukan apa yang udah kita capai gitu. Dan untuk apa kita ngerasa takut gitu kan? Nah, untuk teman-teman ada yang mau ditanyain? Sepertinya nggak ada ya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman udah paham dari segi materi yang udah saya jelaskan tadi kepada teman-teman. Ya memang public speaking itu sangat penting, important banget gitu guys. Oke, nah sebelum sebelum saya tutup nih dengan ucapan terima kasih, karena di slide terakhir mungkin teman-teman bisa ngeliat, wah udah selesai nih dari narasumbernya mungkin. Nah kita bakal pindah ke slide terima kasih yang udah kalian nantikan dari tadi teman-teman. Nah tapi sebelum itu mana nih ya, oke, nah tapi sebelum itu saya bakal ngebacain nih kutipan pertama itu dari Lady Bird Johnson nih. Ini yaitu wanita pertama nih guys di Amerika Serikat tahun 1963 hingga 1969. Nah, dia adalah seorang wanita kecantikan gitu guys. Nah, dan dia juga seorang public speaker terkenal dan sering memotivasi orang-orang di sekitar untuk berbicara dan lebih pede di muka umum. Saya ambil nih kutipannya ya dari Lady Bird Johnson. Oke. Cara Anda mengatasi rasa malu adalah untuk menjadi sangat sibuk dengan sesuatu yang Anda lupa untuk takut, guys. Jadi bisa dimengerti dari kutipan tadi? Bisa atau tidak? Atau harus dijelasin nih, teman-teman? Oke, harus dijelasin sedikit ya. Jadi cara Anda mengatasi rasa malu, jadi cara kita itu agar kita public speaking agar tidak malu gitu, kita harus menjadi orang-orang sibuk di atas panggung. Jadi kita lupa untuk takut. Dalam arti sibuk apa? Kita bisa aja seperti yang kemarin ketika teman saya presentasi, dia ngejelasinnya itu bagus. Jadi saya tanya nih, kamu gimana sih melakukan hal itu agar tidak ragu dan malu gitu, dan tiba-tiba tidak ngeblank. Dia ngejawab nih, dia bilang out of topic gitu. Yang dibilang dia itu seperti, saya ingat-ingat dulu ya guys. Saya ingat saya tuh dia bilang gini, cara agar kita tidak grogi yaitu dengan cara mengalihkan pandangan kita. Tapi jangan mengalihkan pandangan ke atas guys, karena filosofinya mengalihkan pandangan ke atas itu bakal mengartikan kita itu sedang berbohong. Nah, jadi dia bilang itu coba megang tangan atau ngepal-ngepal tangan, mainin alat, misalnya ini saya mainin. Nah, ini ada pinus itu saya mainin agar kita tidak grogi gitu, atau pena gitu.
Nah, jadi kita sibuk dengan hal yang ada di tangan kita sehingga kita lupa untuk takut gitu. Oke guys, mungkin cukup sekian aja materi kita ya guys tentang apa nih teman-teman? Oke, itu tentang cara mengatasi grogi dalam public speaking gitu ya. Oke, cukup sekian teman-teman. Terima kasih udah menyimak presentasi saya tentang cara mengatasi grogi dalam public speaking. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.